Makasih yang udah mau mampir ke channel gue. Kali ini gue mau bahas kasus yang sangat-sangat brutal yang dialami oleh keluarga Pak Waloyo, yang bisa dibilang kasus ini sangat-sangat creepy. Nah, sekarang gue mau ajak lo terbang ke Kalimantan, lebih tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Case ini melibatkan korban satu keluarga yang harus berakhir naas di tangan seorang remaja wibu berusia 17 tahun. Dan parahnya lagi, ketika udah selesai menghilangkan nyawa satu keluarga ini, dia menganu istri dan anak perempuan korban. Nggak sampai di situ, dia juga merekayasa kasus ini di hadapan polisi dan membuat alibi atas kejahatan yang dia buat. Pengen tahu cerita selanjutnya? Ayo gue ceritain, bre. Pelaku, yaitu Junet, begitulah panggilan akrab teman-temannya. Junet ini berusia 17 tahun dan sedang menjalani pendidikan di bangku SMK. Selain sekolah, Junet juga membuka bengkel di rumahnya yang berada di desa Babulu Raut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi keseharian Junet ini lebih banyak dihabiskan di bengkel ini. Selain itu, Junet juga punya hobi lain, yaitu motoran sama teman-temannya, yang racing-racing gitulah pokoknya. Nah, selain dunia yang berhubungan dengan motor, Junaid ini juga punya hobi ngewibu. Diketahui di lini akun sosial medianya yang berisikan postingan tentang anime dengan genre favoritnya hentai. Nah, jadi kalau belum tahu anime hentai itu apa, hentai itu adalah istilah Jepang untuk materi pornografi dalam bentuk anime, manga, atau permainan video yang menampilkan konten seksual eksplisit. Junet ini diketahui juga sudah lama hidup seorang diri karena ibunya yang harus pergi merantau ke Sulawesi. Dan Junet ini terkenal arogan, orangnya temperamen, sering juga cekcok dengan warga-warga sekitar. Karena kalau sudah marah, dia bawa-bawa parang untuk menggertak orangnya. Tapi sering juga permasalahan itu dapat diredam dan diselesaikan oleh warga-warga lainnya secara baik-baik. Dari perilaku tersebut, Junet ini menjadi orang yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga sekitar rumahnya. Apalagi teman-temannya kebanyakan berasalnya dari luar daerahnya, luar rumahnya, luar desa gitu intinya. Kemudian kita beralih ke korban, yaitu tetangga Junet itu sendiri yang rumahnya hanya berjarak 20 meter dari kediamannya. Keluarga yang beranggotakan 5 orang ini dengan ayah yang bernama Waloyo berumur 35 tahun, istrinya Sri Winarsi 34 tahun, dan ketiga anaknya yang bernama Risna 15 tahun, FDS 11 tahun, dan anak terakhirnya ZA berumur 3 tahun. Mereka sekeluarga dikenal orang yang baik dan ramah oleh tetangga-tetangga sekitar. Ayahnya, Waloyo ini kesehariannya adalah bertani yang berangkat pagi pulang petang, sedangkan Sri Wayuni ini sebagai ibu rumah tangga. Selain itu, anaknya Risna ini berusia 15 tahun, kesehariannya sekolah di salah satu SMA dekat rumahnya. Nah, diketahui Junet ini sudah lama suka sama Risna, tapi orang tuanya tidak menyetujui karena orangnya tahu kalau Junet ini sering keluar malam dan laki-laki wibu ini sering mabuk-mabukan gitu intinya. Beberapa kali juga Junet ini terlihat cekcok dengan keluarga Pak Waloyo. Sebetulnya hanya masalah sepele aja sih, Bre. Mereka sering cekcok karena masalah ternak, ayam, atau anjing. Jadi kebetulan korban itu tidak suka dengan anjing. Nah, sementara Junet ini mempunyai anjing peliharaan yang sering bolak-balik mampir ke rumahnya Pak Waloyo ini tadi, jadi agak sering cekcok lah gitu. Selain itu, cekcok antara keduanya juga terjadi karena Junet ini merasa kesal. Sudah 3 hari helmnya yang dipinjam keluarga korban tidak segera dikembalikan. Nah, dari rangkaian emosi yang berkepanjangan dan dendam yang menumpuk, akhirnya diluapkan oleh Junet dengan cara yang brutal dan tidak manusiawi. Sampai pada akhirnya, satu keluarga yang beranggotakan 5 orang ini harus rela memegang nyawa dengan cara yang mereka tidak sangka-sangka. Tepatnya di tanggal 5 Februari 2024. Junet ini yang sehabis seharian bekerja di bengkelnya merasa lelah. Lalu Junet ini mengajak temannya keluar untuk segera nongkrong atau minum minuman keras lah. Lalu setelah habis dari party kecil-kecilan bersama teman-temannya, Junet ini diantarkan pulang oleh temannya yang berinisial Z. Tepatnya di jam 11.30 malam, setengah 12 malam lah. Nah, dari pengakuan Junet ini ke penyidik, menyebutkan bahwa dia pada saat minum-minum bersama teman-temannya tadi, dia sudah berkeinginan untuk memperkaos seseorang. Jadi dia ngomong siapapun yang menghalanginya, ia akan tumpas. Nah, setelah sampai rumahnya, yang tepat sekitar jam 2 dini hari,
Junet ini berencana akan memperkaos seseorang tadi yang tadi lagi minum-minum. Dia pengen banget memperkaos seseorang. Nah, dia itu sudah mempersiapkan ini. Jadi dia itu membawa parang lalu menuju rumah Pak Waloyo. Setelah sampai di depan rumah dan mengecek keadaan sekitar yang dia rasa sudah aman dan sepi, lalu Junet ini mematikan saklar listrik milik rumah Pak Waloyo ini tadi, sambil mengintip ke dalam rumah apakah masih ada orang yang bangun. Setelah mematikan aliran listrik, Junet ini masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum ia sempat melakukan apa yang dia inginkan, tiba-tiba Pak Waloyo ini datang. Diketahui dari sumber berita lainnya bahwa Pak Waloyo ini di malam waktu kejadian sedang main ke rumah saudaranya yang juga berada di satu desa yang sama. Nah, habis dari rumah saudaranya itu dia lalu pulang. Tak disangka-sangka ternyata kehadirannya sudah ditunggu oleh Junet ini tadi yang udah di ruang tamu. Dan tepatnya ketika Pak Waloyo masuk ke dalam rumah, Junet ini langsung mengibaskan parang itu ke Pak Waloyo dengan beberapa kali tusukan. Terdengar suara kejadian itu, sang istri Sri Wahyuni pun terbangun dari tidurnya. Lalu ia melihat Junet yang sudah berlumuran darah, dan pada saat itu juga Junet yang sedang dipengaruhi minuman keras lalu mengibaskan kembali parangnya ke Bu Sri Wahyuni ini tadi. Nah, nggak berhenti sampai ke situ kebrutalan Junet. Ketika sudah menganu istrinya tadi, tiba-tiba anaknya bangun nangis melihat orang tuanya sudah pada berdarah-darah semua. Nah, si anak kedua ini bangun, ia tumpas lagi sama Junet. Terus anak ketiganya bangun, ditumpas lagi sama Junet beberapa kali tusuk. Karena yang korban terakhir yang ditumpas Junet itu anak yang bernama Risna. Nah, Risna ini kenal sama Junet. Jadi karena Junet udah senang, udah suka sama Risna, tapi nggak disetujui. Nah, Risna ini bangun ketika keluarganya tahu loh kok udah pada berdarah semua gitu. Akhirnya dengan kebrutalannya Junet ikut menghabisi si Risna ini tadi, yang perempuan yang ia suka. Setelah semuanya tergeletak berlumuran darah, Junet si wibu ini tak puas dengan aksinya yang hanya cuma membunuh 5 orang. Junet yang sudah dikuasai amarah dan niatnya pengen memperkaos seseorang, dia akhirnya memperkaos ibu Sri Wahyuni ini tadi dan anak pertamanya si Risna. Jadi dalam posisi yang sudah tidak bernyawa, ia tega memperkaos 2 orang ini tadi, dua perempuan ini tadi. Lalu setelah melakukan kebrutalannya, Junet juga mengambil 3 HP milik keluarga Pak Waloyo dan uang tunai senilai 535.000. Lalu merusak 2 HP yang sudah diambil tadi dan melemparkannya ke sungai depan rumah Pak Waloyo untuk menghilangkan barang bukti. Aksi itu dilakukan Junet tidak kurang hanya 30 menit. Junet tidak berhenti di situ aksi Junet. Setelah melakukan semuanya, Junet lalu bergegas untuk pulang ke rumah untuk membersihkan parang yang berlumuran darah tadi dan mencuci bajunya yang terkena pecah darah di mesin cuci untuk menghilangkan barang bukti. Nah, kemudian Junet ini menuju rumah kakaknya yang tujuannya ingin mengajak kakaknya melaporkan kejadian yang di rumah Pak Waloyo tadi ke Pak RT. Jadi setelah sampai di rumah Pak RT, Junet ini membuat pengakuan yang tidak masuk akal dan intinya merekayasa kasus ini. Jadi Junet bilang bahwa melihat 3-10 orang yang melakukan perampokan dan pembunuhan di rumah Pak Waloyo itu tadi. Nah, Junet ini sempat ingin membantu keluarga Pak Waloyo ini tadi, tapi tidak bisa karena mereka jumlahnya banyak. Nah, itu pesan yang disampaikan Junet kepada Pak RT itu tadi. Nah, tak lama setelah itu polisi datang atas laporan dari Pak RT ini tadi dan melakukan olah TKP dan menanyai saksi yang pada waktu itu Junet masih berstatus sebagai saksi. Namun pada saat dikonfrontasi dan mencocokkan olah TKP dengan keterangan Junet ini tadi, terdapat ketidaksesuaian. Nah, pada akhirnya setelah melakukan penyidikan panjang, si Junet wibu ini mengaku atas perbuatannya yang sudah menghabisi 5 orang tetangganya tersebut kepada polisi. Setelah rentetan kejadian yang panjang itu, akhirnya si Junet dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan lebih lanjut. Ini ditanyai oleh penyidik dan pada akhirnya Junet ini ditetapkan sebagai tersangka dan dia dijerat
pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 36 KUHP, pasal 80 ayat 3, pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Tak berhenti sampai di situ, hukuman bagi Junet, ia juga mendapat sanksi sosial karena perbuatannya, yang pada intinya masyarakat sekitar sudah trauma atas kejadian tersebut. Rumah dan bengkel milik Junet ini dibumi hanguskan secara paksa oleh masyarakat sekitar karena mereka tidak mau ada Junet-Junet lainnya. Atas nama pelaku pembunuhan ini. Dari kasus ini ada banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kejahatan tidak mengenal batas usia, dan kasus ini mengajarkan kita tidak acuh atau tak acuh terhadap orang-orang di sekitar kita, karena potensi bahaya itu bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Dan semoga kalian selalu terhindar dari Junet-Junet lainnya. Saya selaku editor, pengedit naskah dan pengisi suara pamit. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Ciao.